TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Halo TV Harian Nasional, pemirsa TV Harian Nasional, Anda pasti baik-baik dan pasti sehat selalu. Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan. Saat ini dari meja redaksi kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang korban ataupun keluarga korban dari perkara Ibu Megawati yang ada di Kalimantan Utara, tepatnya di Tarakan. Kasus ini bergelinding dan saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Kita akan tahu seperti apa dan kita kulik sedikit ya, seperti apa penanganan perkaranya. Yang satu ini. Baik, Pak Mukris Lamlan. Baik, Bung Angga. Apa kabarnya Pak? Baik, Mukris? baik dan terus semangat dalam menyelesaikan masalah Ibunda dan mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik lah. Puasa ya Pak? Sampai sekarang masih full nih. Oh, iya. Baik. Pak Muklis Ramlan, jadi seperti yang sudah diketahui oleh masyarakat, perkara dari Ibu Bapak ini, Bu Megawati ya? Ya, Bu Megawati ini sampai sekarang seperti apa perkembangan perkaranya Pak? ya, makasih TV Harian Nasional dan pemirsa yang bisa turut serta di momen kali ini. Pertama memang kita melaporkan kasus ibu saya ini di berbagai institusi penegak hukum ya. Kalau di Polda Kaltara itu terkait dengan pemalsuan dokumennya, kemudian di Polres Tarakan itu terkait dengan penganiayaan dan kelalaian, malpraktek juga di situ ada. Kemudian Ombudsman Kaltara itu terkait dengan maladministrasinya. Jadi terpisah itu penanganan dan kemungkinan juga di internal Pemprov akan melakukan audit dan investigasi. Begitupun di DPRD Kaltara, Bu Angga, infonya juga akan membentuk pansus ya yang terkait dengan kejadian demi kejadian bahwa proses yang dialami ibu saya itu ternyata juga dialami oleh masyarakat Kaltara lainnya. Jadi ada kurang lebih laporan yang masuk di kami itu di posko pengaduan 23 keluarga korban yang mengalami nasib kurang lebih sama dengan ibu saya, dan mereka menunggu sebenarnya apa langkah-langkah pihak penyidik dari Polda, Polres maupun tim dari Ombudsman untuk membuka kejadian-kejadian yang sangat memilukan ini duka bagi rakyat Kaltara, khususnya Tarakan. Jadi ini berjalan terus dan saya sangat yakin kepolisian profesional. Terakhir kalau nggak salah, kalau ditanya bagaimana perkembangan, sudah pada pemanggilan para saksi, kurang lebih ada 8 dokter dan ada 7 perawat termasuk manajemen dan seterusnya di Rumah Sakit Umum Kaltara itu, dan kita masih menunggu 1-2 saksi ahli yang akan dihadirkan dari penyidik, lalu seterusnya nanti akan didengarkan menjadi tersangka. Jadi belum sampai ke penetapan tersangka ya? Sedikit lagi ya. Jadi satu alat bukti sudah ada diperoleh oleh penyidik, tinggal satu, karena minimal 2 alat bukti menurut KUHAP itu barulah kemudian menuju atau ditinggal statusnya menjadi tersangka. Dan saya sangat yakin dalam waktu dekat sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka dan kita kooperatif. Jadi penyidik memerlukan apa dari keluarga, ada saksi-saksi kami juga siapkan, alat bukti kami siapkan, rekaman CCTV sudah disita oleh penyidik, berikut beberapa hal yang menunjang atau melengkapi dari laporan yang kami lakukan. Ada kesulitan-kesulitannya Pak
ketika Bapak menjalani pemeriksaan atau ketika saksi-saksi lain diperiksa, kenapa jadi waktunya begitu lama sampai saat ini belum ditetapkan tersangka? Kesulitannya ada di mana kira-kira? Ya, ini kan terkait dengan Bung Angga dunia medis ya. Jadi memang ada juga undang-undang kedokteran yang mengatur dan mengikat mereka. Untuk itu kemudian polisi harus bersurat kadang koordinasi dengan ke ID dan lain-lain, termasuk pada saat pemeriksaan pernah salah satu dari dokter atau perawat itu terpapar COVID-19. Jadi begitu terkena, kemudian penyidik ada juga yang terkena. Berarti di dalam penyelidikannya itu juga dibayang-bayangi oleh kekhawatiran COVID-19 ya. COVID-19. Jadi itu memang fakta. Jadi penyidik kena sehingga satu Ada ruangan, juga penyidik yang kena, Pak. Di satu ruangan diisolasi 14 hari oleh Kapolres. Tapi di rumah sakit di sana juga, RSUD Tarakan Ya, juga. ya, yang Tapi diperiksa. nggak terjadi hal-hal seperti ibu bapak ya? Enggak, jadi Nggak ya? ke penyidik di isolasi mandiri 14 hari mereka kembali aktif untuk melakukan penyidikan. Jadi prosesnya itu memang Polres dulu, kemudian berjalan waktu Polda kami lapor lagi karena kita tidak mau dalam satu misalnya institusi berlapis-lapis pasal, kita pecah beberapa pasal itu sehingga memudahkan ya Polda concern dengan soal rekayasa dokumennya 263 266, kemudian di Polresnya fokus tentang malpraktek penganiayaan dan kelalaiannya, begitupun Ombudsman. Jadi ini paralel saja, semua bergerak berjalan. Dan apa kemudian Bung Angga hikmah dari yang saya mau sampaikan kepada pemirsa? Jadi memang pasca diungkapnya kejahatan demi kejahatan di rumah sakit ini, sekarang terjadi satu pergantian dirut. Oh iya, saya juga dengar informasi itu. Jadi bahwa ada pergantian direktur utama dari rumah sakit ya, Pak? Iya, pergantian dirut. Dari siapa dulu, Pak? Dari Hasbi kepada Dr. Frankie. Oke. Nah, kita berharap apa yang menjadi hikmah dari pelaporan ini adalah perbaikan dan pelayanan. Saya sampaikan ke kepolisian baik di Polda, Polres, Ombudsman, di Gubernur, di Wakil Gubernur, di DPRD dan seterusnya bahwa apa yang saya lakukan semata-mata untuk kebaikan, pelayanan dan seterusnya. Kenapa saya tidak mau kemudian menggugat ke Perdata misalnya? Karena banyak nanti opini yang timbul bahwa Saudara Mukhlis Ramlan itu mengejar menilai. Kalau saya misalnya menang lalu dibayar Betul sekali itu. dengan sekian angka, sama saya sebenarnya melakukan transaksional dari jenazah ibu saya. Walaupun saya tahu kalau saya gugat Perdata, kemungkinan besar kita akan menang. Tapi saya tidak lakukan. Kenapa ke pidana? Karena cenderung di sana ada hal yang dibuka oleh penyidik, ada kejahatan yang dibongkar oleh penyidik dan itu berdampak luas. Baik pelayanannya, baik perubahan sistem manajemennya, dan seterusnya. Jadi tidak boleh lagi misalnya seenaknya orang disatukan dalam satu ruangan dengan orang gangguan jiwa. Begitu masuk ternyata SOP-nya itu harus ada ruang transit, Bung Angga. Di mana-mana transit, diobservasi, mana yang kemudian terdeteksi mengalami tanpa gejala misalnya beda ruangannya, yang ada gejala penyerta berat beda ruangannya. Nah, kemarin itu saat begitu masuk langsung masuk ke ruang isolasi. Ya kalau memang tidak terpapar dalam satu ruangan dengan orang terpapar COVID, pasti dia COVID juga. Dan nah, itu yang kita inginkan. Ada yang mau saya pertanyakan. Tadi Bung Mukhlis juga menjelaskan bahwa ada pelaporan juga di Polda Kaltara. Iya. Itu menyangkut dokumen-dokumen. Nah, apa itu pelaporannya seperti apa? Jadi di Polda Kaltara, begitu proses di Polres berjalan, ternyata 1 bulan kurang lebih itu kemarin, bahkan 40 hari masalah itu, saya mendesak pihak keluarga untuk bagaimana rumah sakit ini mengeluarkan resume medis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Itu wajib sebenarnya pasien atau keluarga pasien menerima medical record atau resume medis yang
mencantumkan segala macam hal terkait dengan penanganan pada saat pasien itu diberikan oleh penanganan medis ya oleh rumah sakit. Nah itu mereka tidak mau kasihkan, Bung Angga. Berhari-hari, berminggu-minggu dan seterusnya. Itu dokumennya seperti apa? Rekam medis atau berita acara atau apa? Kalau di Undang-Undang Praktek Kedokteran, maka yang disebut remedica record itu adalah seluruh riwayat item per item, jenis obat, tindakan medis itu terangkum jelas dalam yang didapatkan keluarga apa? Medica record. Nah, keluarga? mereka berdalih kepada undang-undang praktek kedokteran lain yang diberikan cuma resume satu lembar. Bukan rekam medis. Bukan. Oh, cuma hanya resume. Jadi resume itu kan adalah kesimpulan akhir dalam suatu observasi dari dokter kan? Itu yang menjadi dalil kami untuk melakukan pelaporan. Resume itu ternyata banyak kesalahan, kejanggalan, termasuk unsur pidananya. Di mana? Itu yang sudah saya sampaikan di pemberitaan sebelumnya bahwa kenapa jadi kami melakukan pelaporan? Karena nyata dan secara fakta mereka menulis tanggal, bulan, dan tahun antara COVID positif ibu saya dengan kejadian meninggalnya itu berbeda jauh sekali. Kemudian ibu saya dinyatakan minus jantung. Padahal dokter yang menangani ibu saya di rumah sakit itu juga pernah menangani ibu saya di rumah sakit sebelumnya. Dan itu memang positif jantung, ada pembengkakan. Dan lain-lain kita bongkar habis itu di ruang kepolisian. Dan memang terjadi banyak ada satu cerita yang tempo hari saya dapatkan, cerita bahwa ketika mau dimakamkan ya, Bung Muklis tidak mau dimakamkan dengan cara COVID. Kenapa? Pertama saya sudah sampaikan bahwa begitu tanggal 11 saya datang ke rumah sakit, saya minta karena saya orang hukum ya, kita paham tentang regulasi. Saya tanya mana surat COVID-nya. Kalau memang ibu saya terkena COVID, mana surat COVID? Mereka jawab tidak ada. Tidak mereka kasihkan, tidak mereka berikan atau tidak ada. Mereka memang tidak ada. Dan itu banyak saksi yang menyatakan, melihat saya bertengkar, bahkan mau marah. Dan bagaimana ya seorang anak kemudian kehilangan ibu yang dia sayang, cintai, lalu ditutup-tutupi oleh rumah sakit. Tentu saya marah. Nah, maka saya berkesimpulan, kalau tidak ada surat COVID, kalau tidak mereka bisa bertanggung jawab terhadap ibu saya terkait dengan positif COVID atau tidak, kesimpulan saya ibu saya ini tidak COVID-19. Dan itu terbukti dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan proses medis yang dilakukan. Dan pada kesimpulannya, Bung Angga, semua keluarga yang mencium, menyentuh ibu saya, karena saya memang tidak ada yang kena COVID. Tidak ada yang positif. Termasuk Anda sendiri sudah mencium ibu Anda waktu itu? Saya yang memandikan jenazahnya, saya yang mengkafani, saya yang meletakkan ke peti jenazah, saya yang menghantar ke kuburan, memakamkan, menyolatkan dan seterusnya. Tidak ada masalah. Sudah cek COVID? Sudah cek COVID tidak ada. Saya berkali-kali perjalanan, tes rapid antigen, swab dan lain-lain, tidak ada masalah. Termasuk adik saya yang menemani di dalam ruangan sejak di Pertamedica sampai rumah sakit umum itu tidak positif COVID. Ini berarti artinya memang rekayasa itu adalah menjadi satu fakta. Memang ibu saya dibuat seperti itu karena mohon maaf ini ada anggaran dari Permenq per pasien COVID itu negara bayar ke rumah sakit kurang lebih 300 juta. Nah ini yang saya lakukan dengan nanti Pemprov, DPRD dan seterusnya akan mengaudit ini semua. Kalau memang ini jahat sekali Bung Angga. Kalau orang tidak COVID lalu dipaksakan menjadi COVID dan mereka ambil keuntungan dari hal seperti ini berdagang di atas jenazah mayat manusia, itu luar biasa ya. Saya akan kejar, saya akan tuntut orang-orang seperti ini dan saya tidak akan pernah diam dengan semua kekuatan, jaringan, bantuan teman-teman dan seterusnya, media. Saya kira menjadi satu hal yang spirit ya buat kami untuk terus melakukan yang terbaik untuk untuk bangsa ini. Kami turut berduka cita
atas apa yang telah terjadi menimpa keluarga Bung Muklis. Terima kasih. Wah, enggak. Mudah-mudahan perkara ini bisa segera terselesaikan dan juga perkara ini juga dapat menjadi contoh bahwa ketika kita melakukan sesuatu atau dokter-dokter itu mengobati pasiennya harus dengan penuh rasa tanggung jawab, harus dengan penuh rasa karena dokter itu punya kode etik. Demikian tadi dari meja redaksi. Terima kasih Terima kasih. Bung Muklis. Semoga perkara selesai Ya. dan kita akan ketemu lagi di meja redaksi next time.